Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadan Musnita, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran sejarah wajib, yaitu Perjanjian Tordesillas dan Perjanjian Saragossa. Yang pertama ada Perjanjian Tordesillas. Pengertian dari Perjanjian Tordesillas ini merupakan sebuah kesepakatan antara Kerajaan Portugal dan Kerajaan Kastil di negeri Spanyol yang membagi dunia menjadi dua untuk mereka berdua. Perjanjian ini berisi bahwa di dunia luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugal, yang bermulai dari barat Kepulauan Tanjung Verde. Untuk wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sedangkan di belahan barat dimiliki oleh Spanyol. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494 di kota Tordesillas, Spanyol. Perjanjian ini disahkan Spanyol pada tanggal 2 Juli 1494 dan untuk Portugal disahkan pada tanggal 5 September 1494. Dalam Perjanjian Tordesillas ini dikatakan bahwa wilayah di belahan bumi barat menjadi milik Spanyol, sedangkan di wilayah di belahan bumi timur menjadi milik Portugis. Adapun latar belakang Perjanjian Tordesillas ini, karena Portugis yang muncul setelah wilayah yang ditemukan oleh tim ekspedisi Spanyol pimpinan Christopher Columbus di benua Amerika diklaim sebagai milik negara Spanyol. Klaim Spanyol didukung oleh Paus Gereja Katolik Roma yang saat itu Alexander VI, yang notabene merupakan keturunan bangsa Spanyol. Kisruh klaim wilayah antara Spanyol dan Portugal diselesaikan melalui Perjanjian Tordesillas tersebut. Kemudian ada Perjanjian Saragossa. Pengertian dari Perjanjian Saragossa ini merupakan perjanjian antara Spanyol dan Portugal yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 legua atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal dan diprakarsai oleh Paus yang melihat persaingan perbuatan koloni yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Perjanjian Saragossa ditandatangani oleh Raja John III dari Spanyol dan Kaisar Charles V dari Spanyol pada tanggal 22 April 1529 di kota Saragossa, Spanyol. Dalam Perjanjian Saragossa ini dikatakan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Adapun tujuan dari Perjanjian Saragossa ini agar kedua pihak tidak bentrok memperebutkan daerah kolonial di wilayah Maluku. Pemicunya ialah kedatangan bangsa Spanyol di Maluku setelah sebelumnya Portugis sudah menempati wilayah tersebut. Kemudian ada latar belakang Perjanjian Saragossa. Latar belakang Perjanjian Saragossa ini karena pertikaian bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di wilayah Maluku. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak ingin melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku tersebut. Saat melakukan Perjanjian Tordesillas dikatakan bahwa Spanyol berkuasa di sisi barat dan Portugis di sisi timur. Awalnya, bangsa Portugis tiba di tanah Maluku pada tahun 1512 Masehi. Mereka diterima oleh Raja Ternate yang saat itu sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Raja Ternate meminta bantuan Portugis untuk membuat benteng pertahanan. Sebagai imbalannya, Portugis diberi hak untuk melakukan monopoli perdagangan. Namun, pada tahun 1521 Masehi, bangsa Spanyol yang melakukan ekspedisi tiba di Tidore. Datangnya Spanyol memulai terjadinya konflik antara Portugis dan Spanyol.
Kedatangan Spanyol dan Portugis di Maluku memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari pusat rempah-rempah terbesar di dunia. Kedua belah pihak sama-sama menuding pihak lain telah melanggar perjanjian Tordesillas, yakni perjanjian sebelumnya antara Portugis dan Spanyol. Kemudian digelar perjanjian baru antara Portugis dan Spanyol untuk menyelesaikan sengketa sebelumnya, di mana perjanjian tersebut dinamai dengan perjanjian Saragossa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada salah penulisan atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.